Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita beribadah melalui online di GPKS Kelapa Gading. Kami berharap dimanapun Bapak Ibu berada tetap dapat menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita untuk terus berharap kepadanya. Saya percaya kita siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 28 ayat 8 berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Di tengah segala situasi yang kita hadapi pada saat ini, kita percaya kita dapat terus bersandar kepada Tuhan. Dia menyediakan kekuatan, penghiburan bagi semua umatnya. Kita naikkan satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan bagi kita semua, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dan lewat setiap suka dan duka yang sedang kita hadapi, iman kita akan semakin dikuatkan di dalam Dia, Bapa Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalalkan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Apapun sarana yang kami gunakan, kami percaya hadirat Tuhan nyata, penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Apapun situasi yang kami hadapi hari ini, kekuatan serta penghiburan, pimpinan tangan Tuhan tetap menyertai kami semua. Itu yang kami imani dalam Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kami dan siapkan hati kami untuk menerima segala berkat daripada Tuhan. Kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, jika kami layak menerima segala kasih anugerah Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dimanapun menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita.
untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang saat ini bertanya, mengapa situasi seperti ini harus terjadi? Dan ketika kita bertanya mengapa, terkadang itu melemahkan iman kita kepada Tuhan. Daripada kita sibuk bertanya, lebih baik kita terus beriman bahwa Allah senantiasa peduli dan mengerti apa yang kita alami. Tidak pernah dibiarkannya kita bergumul sendirian, sebab Dia Allah yang selalu peduli. Allah peduli. Kita siapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Allah mengerti dan Allah peduli setiap keadaan kita hari-hari ini. Kita boleh datang kepadanya karena Dia Allah yang sungguh mengasihi kita semua. Tak akan pernah dibiarkannya kita bergumul sendirian, karena Dia Allah senantiasa menyertai kita. Kita akan puji diri bersama-sama. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Karena menjadi sekali lagi banyak perkara yang tak dapat yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli.
kami ingin duduk sejenak di hadapan-Mu. Kami ingin menikmati Engkau di dalam persekutuan dan ibadah kami. Kami dengan saudara-saudara kami, dengan seluruh seisi rumah kami, sedang duduk di hadapan hadirat Tuhan, hendak menantikan setiap kebenaran, hendak menantikan isi hati Tuhan, sehingga kami semua boleh dikuatkan, kami semua dihiburkan, kami semua mengalami Tuhan dan berinteraksi dengan Tuhan. Berkatilah firman Tuhan dan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjelang siang, dan hari ini kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, hari ini dunia sedang mencekam. Sebab di depan mata ada corona, ada maut yang senantiasa siap menerkam siapa saja. Karena itu ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Siapapun, mulai dari orang tua sampai yang muda. Dan hari ini ada satu hal yang membuat kita sepertinya kehilangan pegangan kita. Sebab selama ini mungkin kita menaruh harapan kita kepada dunia dan segala isinya. Tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang tidak bisa menjamin kekuatan kita ketika hal-hal yang seperti hari ini datang di sekeliling kita. Karena itu saudara, hari ini saya membawa kita merenungkan suatu bagian dari firman Tuhan yang mempertanyakan sebenarnya bagaimanakah kita harus bersikap terhadap yang namanya kesesakan, terhadap yang namanya penderitaan. Saudara, dari 3 ayat yang kita baca tadi, ketiga ayat ini sebenarnya berbicara tentang pengalaman Paulus dan kawan-kawan sepelayanannya di ladang Tuhan. Hal itu terlihat dari kata kami yang Paulus pakai. Kami tidak tawar hati. Artinya Paulus tidak sendirian. Dia bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, pernah mengalami yang namanya kesesakan, saudara. Misalnya kita tahu bagaimana Paulus pernah dipenjara beberapa kali. Dia pernah ditangkap, dia pernah disesak, dia pernah dipatuk ular beracun, dan dia juga pernah karam kapal beberapa kali. Tapi satu yang menarik bahwa Paulus dan teman-temannya ini, mereka tetap bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Paulus ingin menyampaikan satu hal buat kita, bahwa kesesakan, penderitaan itu ada satu keadaan yang real di dunia ini. Ya, kesesakan dan penderitaan itu ada sesuatu yang bisa menimpa siapa saja. Kemudian kesesakan dan penderitaan itu ada sesuatu yang bisa datang kapan saja atas kehidupan siapapun. Saudara-saudara, selama hidup kita masih digelar di dunia ini, maka penderitaan, kesesakan itu akan tetap ada. Dan penderitaan dan kesesakan itu akan selalu mengintimidasi siapapun juga, saudara. Karena itu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah sebuah kesesakan? Apa yang harus saya lakukan
di tengah-tengah atau di saat saya mengalami yang namanya kesesakan. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahu kita paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesesakan atau penderitaan. Yang pertama di dalam ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini menarik, saudara. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika kita dalam kesesakan, penderitaan dan kesusahan, ingat, jangan tawar hati, kata firman Tuhan. Paulus yakin betul dengan kalimatnya, jangan tawar hati. Saudara, tawar hati ini apa? Tawar hati itu adalah jangan patah semangat. Tawar hati itu artinya jangan kendor. Tawar hati itu artinya jangan pesimis, jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan gampang menyerah, saudara. Tapi sebaliknya, di balik kalimat ini, dia juga ingin kita supaya kita menjadi tetap bersemangat, tetap antusias di dalam Tuhan, tetap optimis bersama Tuhan, dan tetap berserah diri. Dan yang menarik, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jujur, kalau kita melihat situasi hari ini, siapa sih yang gak khawatir? Siapa yang gak takut? Siapa yang gak putus asa, saudara? Ya, maut di depan mata. Dan sudah ribuan orang sudah mati di seluruh dunia. Dan puluhan ratusan ribu orang yang terpapar oleh virus yang mengerikan ini. Dan belum tentu juga kita melihat sesuatu situasi, mungkin kita bisa selamat dari maut ini. Tetapi dari krisis-krisis yang lain kita masih bisa alami. Di depan mata ada krisis ekonomi, krisis kejiwaan dan sebagainya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel, sudah banyak orang menelpon psikiater. Kenapa? Karena mereka mulai sakit jiwa. Karena belakangan ini ada banyak orang yang fobia terhadap corona. Dan mereka mulai ketakutan. Dan sangat menyiksa mereka. Saudara-saudara, siapa yang gak khawatir? Siapa yang gak takut, saudara? Tapi di tengah-tengah situasi ini firman Tuhan datang pada kita, jangan tawar hati. Artinya apa, saudara? Saya yakin sekali di balik kalimat ini masih ada harapan. Saya juga yakin Paulus ketika memakai kata ini, jangan tawar hati. Paulus pasti punya pengalaman. Di balik jangan tawar hati, dia pasti ada pengharapan buat kita. Apa pengharapan itu? Saudara, waktu kita melihat pengalaman Paulus, dia pernah di penjara, tapi penjara bisa terlepas, bisa terbuka pintunya, dan engsel-engselnya bisa terlepas, dan rantai mereka terlepas. Sini perbuatan siapa? Itu adalah pertolongan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Dan ada banyak hal yang lain menunjukkan apa, saudara? Bahwa di dalam penderitaan itu Tuhan pasti tetap menyertai kita. Tuhan tetap berada bersama kita. Ini menarik. Imanmu mesti pegang ini. Kenapa kita nggak tawar hati? Karena kita tahu di balik kesesakan, penderitaan, bahkan di dalam penderitaan yang amat sangat sekalipun, di situ tetap ada Tuhan menyertai kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan ketika kita mengalami penderitaan kesesakan? Yang kedua, di dalam ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua adalah yakinlah bahwa penderitaan itu membawa kemuliaan kekal buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya yakin sekali penderitaan itu bisa membawa kemuliaan kekal buat kita, saudara-saudara. Saudara mungkin sudah mau bertanya, kemuliaan kekal itu apa? Kemuliaan kekal itu bicara tentang hal-hal yang bernilai kekal di dalam diri kita. Ya, kemuliaan kekal berbicara sesuatu yang agung, yang mulia, yang kudus, yang suci, yang memuliakan Tuhan. Itu adalah kemuliaan kekal. Artinya apa? Artinya begini. Ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesesakan, maka hal-hal yang mulia akan dilahirkan dalam diri kita, hal-hal yang agung akan dilahirkan dalam diri kita, hal-hal yang suci akan dilahirkan dalam diri kita. Saudara, memang ada dua jenis orang yang berbeda sikap ketika menghadapi penderitaan. Golongan orang yang pertama adalah ketika penderitaan datang, mereka makin dekat dengan Tuhan dan makin setia sama Tuhan. Asal mereka mengalami penderitaan, kesesakan, kesusahan,
pasti mereka makin dekat dengan Tuhan, makin cari Tuhan, makin setia sama Tuhan. Tapi ada sekelompok orang makin menderita, makin susah, dia makin jauh sama Tuhan, makin kecewa sama Tuhan, makin mengatakan Tuhan itu nggak adil dan sebagainya. Saudara, saya nggak tahu, saudara golongan yang mana saya nggak tahu. Tapi dua manusia ini ada di dunia ini. Seharusnya yang terjadi adalah ketika kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, mestinya membuat kita lebih kuat dan lebih baik dari yang sebelumnya. Saudara, ini adalah esensi dari sebuah yang namanya ujian. Yang kedua, makin kita mengalami penderitaan kesusahan, mestinya itu menjadi sesuatu yang memurnikan iman percaya saya, sehingga iman saya makin murni di hadapan Tuhan. Harusnya itu yang kita alami. Saudara-saudara, yang ketiga, makin kita mengalami kesusahan dan penderitaan, mestinya membuat kita makin cari Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin bergantung sama Tuhan. Saudara, inilah hasilnya. Inilah yang Paulus katakan, yakin bahwa penderitaan itu akan membawa kemuliaan kekal bagimu. Kenapa? Karena ketika engkau menderita, engkau akan dalam dirimu akan dilahirkan sesuatu yang mulia, yang agung, yang bernilai kekal bagi Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga di dalam ayat 18. Apa yang kita harus lakukan ketika di dalam penderitaan, di dalam kesusahan? Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga adalah pandanglah kepada yang tak kelihatan itu. Jangan melihat kepada yang kelihatan, tapi lihatlah kepada yang tak kelihatan. Nah, saudara, apa yang tak kelihatan? Yang tak kelihatan saya yakin gak hanya bicara tentang hal-hal yang bersifat kekal saja, tidak. Termasuk yang tak kelihatan itu adalah pribadi Allah sendiri, saudara. Nah, Paulus ingin mengajak kita, ketika engkau mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, pandanglah kepada Dia yang tidak kelihatan itu. Siapa? Allah. Jangan melihat yang kelihatan. Ingat, saudara, Paulus pernah berkata di dalam ayat yang lain, kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Orang melihat dengan percaya dua hal yang berbeda. Kalau engkau hidup hari ini karena melihat, engkau akan khawatir, engkau akan takut, engkau akan mengalami keputusasaan yang luar biasa. Tapi kalau engkau hidup karena percaya, mungkin hari ini engkau gak lihat sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang positif. Tapi di balik itu ada yang tak kelihatan, yaitu pribadi yang agung, Allah Bapa kita. Dia senantiasa menunggu doa-doa kita. Saudara-saudara, menarik sekali. Kenapa? Karena pandangan kita menentukan kekuatan kita menghadapi sesuatu yang namanya penderitaan. Tapi yang aneh, saudara, banyak orang sering salah menilai karena salah melihat, salah memandang, saudara. Entah kenapa manusia, ya saudara, manusia pada umumnya sudah terpola seperti begini. Polanya begini, ya. Kalau kita menderita berarti tidak ada Tuhan. Kalau saya tidak menderita, nah itu baru ada Tuhan. Kalau saya gagal, berarti nggak ada Tuhan. Kalau saya sukses, nah itu ada Tuhan. Kalau saya sehat, berarti ada Tuhan. Kalau saya sakit-sakitan, berarti nggak ada Tuhan. Ini pola sudah terpola pada pola pikir manusia pada umumnya. Sehingga kalau orang mengalami situasi yang sulit seperti hari ini, banyak orang berpikir nggak ada Tuhan. Kalau ada situasi yang mencekam, menakutkan seperti hari ini, semua orang berkata ini berarti tidak ada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajar demikian. Alkitab mengajarkan engkau melihat situasi yang buruk sekalipun, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap eksis. Tuhan tetap hadir bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, itu iman kita dan itu kata-kata Alkitab, saudara. Karena itu walaupun hal-hal yang seolah-olah Tuhan tidak terlihat oleh kita hari ini, ingat, di belakang yang terlihat ada yang tak terlihat. Dan yang tak terlihat itu adalah Tuhan di situ. Dan kita boleh percaya kepada Dia. Dan Dia tetap hadir dan ada bagi siapapun juga. Karena itu saudara, saya berdoa bagi jemaat Tuhan agar hari ini kita belajar. Jangan tawar hati. Yakinlah bahwa penderitaan atau kesesakan hari ini akan membawa hal-hal yang kekal buat kita. Dan yang terakhir,
pandanglah kepada Dia yang tak kelihatan itu, sebab Dia senantiasa ada bagi siapapun yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih atas firman-Mu. Satu belas kasihan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan kami, ya Allah. Kebenaran firman Tuhan menyatakan, menyuruh supaya kami tidak tawar hati. Dan di balik kalimat ini ada harapan bagi setiap mereka yang percaya. Karena itu Tuhan, apapun situasi kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tak terlihat itu senantiasa di hati kami, senantiasa di iman kami, sebab kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Karena itu Tuhan, seberapapun buruknya keadaan kami hari ini, kami tidak akan khawatir. Kami tetap percaya kepada Engkau yang mengatasi segala hal. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun dia berada pada hari ini, baik di rumah, di luar rumah, atau di kantor, di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati setiap keluarga, setiap anak-anak mereka, setiap suami, setiap istri, setiap pergumulan, persoalan mereka. Dalam nama Yesus, Kau berkati mereka. Lindungi dan pelihara setiap umat-Mu. Hadir menjadikan kehadiran Tuhan suatu berkat bagi mereka, sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, dan Tuhan memberkati firman ini dan taruh dalam hati kami akan iman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih dikuatkan oleh firman Tuhan menjalani hari-hari ini yang tidak mudah. Bahkan mungkin kita tidak dapat mengerti apa yang kita alami sekarang, tapi kita percaya tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, sehingga kita melihat saatnya akan tiba bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita responi firman Tuhan ini dengan satu pujian, Pelangi Kasih-Nya.
Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu dapat terus mengikuti ibadah online ini sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut pada minggu-minggu seterusnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun channel YouTube daripada GPI Kelapa Gading yang telah dipersiapkan oleh para diaken. Dan juga untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke data nomor rekening yang akan tampil di layar di bawah ini. Dan sampai bertemu pada minggu-minggu selanjutnya pada pukul 10.30 tetap seperti ibadah biasanya. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.